Ini adalah efek dari pemberian pupuk organik yang rutin dan tepat sasaran. Daun subur, akar pun cakep, akar cepat banget tumbuhnya, dan bunga pun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau mupuk tanaman saya karena jadwal pemupukan untuk pupuk organik. Jadi sekalian saya mengerjakan keseharian saya, main anggrek, mupuk dan merawatnya. Juga kita bisa bagikan kepada teman-teman yang kepo, yang ingin anggreknya subur-subur, berakar cakep dan juga berbunga bagus nantinya. Saya sekalian di video ya, sekali ngeblog, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sama-sama suka anggrek. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe buat yang belum subscribe, sebagai dukungan pada kita sesama penghobi anggrek. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang kali ini kita akan menggunakan pupuk organik karena memang jadwalnya untuk pemupukan organik untuk kali ini. Jadi saya dicampur di kombinasi antara kimia dan organik, dan hari ini kebetulan jadwal pemupukan organik. Pupuknya seperti apa, kita racik dulu pupuknya, kita cairkan dulu atau kita campur dulu pupuk organik dengan air bersih. Ini adalah pupuk organik yang saya buat sudah lama ya, ini udah beberapa lama. Dibuat dari kotoran sapi dan difermentasi dengan bantuan bakteri dekomposer. Jadi setengah bagian ember ini saya kasih kotoran sapi, kemudian dikasih air dan difermentasi dengan bakteri dekomposer. Paling cepat fermentasi seperti ini minimalnya 2 minggu. Setelah 2 minggu baru bisa kita pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya saya campurkan dengan air lagi 1:5 atau 1:10 seperti ini. Nanti disiramkan ke media tanam. Mengapa saya memakai kotoran sapi? Karena tidak bisa dipungkiri kalau pupuk organik yang paling bagus dan yang paling banyak sudah ada hasilnya yang kita lihat di lapangan adalah dari kotoran hewan ya, seperti pada perkebunan sayuran ataupun untuk pohon kayu, buah dan yang lainnya memakai pupuk organik dari kotoran hewan. Cuman bedanya kalau untuk selain anggrek dipakai bentuk padatannya, sedangkan untuk anggrek kurang bagus jika memakai bentuk padatan karena akan menumpuk bahan organik yang terlalu banyak. Jadi kita pakai cairannya aja, yang diperlukan sarinya aja kalau untuk anggrek. Buat ibu-ibu yang mungkin merasa jijik atau merasa kesulitan dalam proses pembuatan pupuk ini, bisa meminta bantuan tetangga ataupun tukang dalam proses pembuatannya. Tapi kalau sudah seperti ini tidak berbau, nantinya ditutup rapat. Ketika kita mau pakai, kita tinggal ambil aja sebagian ke ember yang sudah berisi air, dan nantinya jika sudah agak berkurang kita tinggal tambahkan lagi air bersih secukupnya sampai penuh kembali. Jadi sangat awet, cukup awet pupuk organik ini, makanya saya memakainya cukup banyak untuk menyiram sekaligus memupuk dengan cairan pupuk organik yang ini. Untuk proses yang lebih lengkap sudah saya buatkan videonya pada video sebelumnya, nanti saya sematkan di layar akhir khusus untuk membuat pupuk organik yang ini. Nah, sekarang kita ambil yang sudah kita campur seperti ini, kita siramkan ke media tanam. Nah, seperti ini. Pemakaian cukup banyak karena memang pembuatannya cukup murah meriah dan awet. Dari satu wadah seperti yang tadi bisa dipakai selama berkali-kali, jadi cukup awet dan murah meriah. Seperti ini aja ya. Jadi pengganti menyiram, jika kita mau memupuk jangan dulu disiram, kita siram dengan cairan pupuk seperti ini. Caranya sama seperti menyiram anggrek seperti biasanya. Untuk semua tipe anggrek dan semua kondisi, baik yang masih seedling ataupun yang sudah berbunga, yang dewasa juga sama seperti ini. Karena ini adalah selingan, jadi tidak mesti pupuk ini setiap minggu. Saya memakai pupuk ini pada minggu keempat. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi dalam minggu ke-1, ke-2, ke-3 saya berikan pupuk kimia, dan pada minggu terakhir di jadwal pemupukan saya berikan pupuk organik seperti ini. Sekalian menyiram, sekalian memberikan pupuk
seperti ini. Dan jangan khawatir mahal karena murah meriah. Kita hanya modal 1 tong ini dari 10 kilo kotoran sapi menjadi 1 tong seperti ini, dan nantinya sangat banyak banget. Ini bisa menjadi berember-ember 1 gayung seperti ini. Untuk 1 ember berukuran 7 liter. Dan nantinya jika sudah berkurang kita tambahkan air lagi jadi penuh lagi dan bisa dipakai berkali-kali, jadi cukup hemat dan awet. Makanya saya memakainya agak banyak sekalian menyiram seperti ini. Untuk pupuk kimia yang biasa saya pakai, saya memakai Gandasil, kadang juga Gaviota ataupun MKP, monokalium fosfat. Perbedaan pemberian pupuk kimia itu tergantung kepada anggrek yang akan kita pupuk. Misalnya ketika kita berikan pada anggrek yang sedang berbunga seperti ini, ataupun yang dewasa yang ingin dibungakan, saya memberikan Gandasil pembungaan, Gandasil B. Kalau untuk anggrek yang masih remaja ya, atau masih anakan seperti ini, saya memberikan Gandasil D. Jadi kalau pemupukan dengan pupuk kimia saya disortir, dipilih, jadi tidak semua sama rata jenis pupuknya untuk setiap anggrek. Tapi untuk pupuk organik disamaratakan, semua ukuran, semua usia, dan semua jenis anggrek saya berikan sama pupuknya. Kalau pupuk organik tidak dibeda-bedakan. Kalau untuk pupuk kimia mungkin ada berbeda-beda, apalagi kalau untuk dendrobium, khusus dendrobium jika mau dibungakan secara cepat saya menggunakan pupuk MKP, monokalium fosfat, atau pupuk tanpa nitrogen. Kalau untuk perawatan dendrobium yang seperti ini yang sedang berbunga maupun membawa tunas, diberikan pupuk Gandasil, atau bisa juga dengan Gromor dan Gaviota 63. Kalau yang seperti ini dengan Gandasil B, karena untuk mendorong pertumbuhannya agar lebih cepat besar. Jadi untuk pemberian pupuk kimia cukup selektif ya, pemberiannya selektif sesuai dengan target yang kita inginkan. Kalau pupuk organik saya memberikannya sama rata semua tanaman, semua anggrek yang saya tanam di sini memakai pupuk organik. Tetapi tidak setiap minggu, jadi setiap 4 minggu sekali, atau pada minggu keempat 3 kali organik, 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik seperti ini. Dan dilakukan jika tidak musim penghujan yang cukup intens hujannya. Ketika pada musim penghujan yang cukup intens hujannya, hampir setiap hari hujan, saya hentikan pupuk organik. Pada minggu ke-1, 2, 3 pakai pupuk kimia, dan minggu keempatnya tanpa pupuk, diberikan tanpa pupuk, air bersih aja kalau diperlukan. Dan jika hujan tidak diberikan pupuk tentunya ataupun penyiraman, karena pada air hujan itu sudah mengandung pupuk alami ya, nitrogen alami dari air hujan. Makanya tidak saya berikan pupuk organik. Jika terlalu banyak pupuk organik khawatir busuk ke bagian daunnya. Makanya di musim penghujan saya lebih mengutamakan fungisida agar tidak busuk. Kalau pupuk organik pada kondisi tidak hujan, apalagi sekarang udah beberapa hari, hampir seminggu belum hujan, nah saya berikan pupuk organik agar memperkaya bakteri yang baik di dalam media tanam, sehingga penyerapan pupuk akan maksimal. Kurang lebih seperti itu. Buat yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang belum paham ataupun ada yang lainnya. Cuman sejauh ini pupuk yang paling sering saya gunakan kalau untuk organik, pupuk dari kotoran sapi yang ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kotoran sapi ataupun yang lainnya, domba ataupun gajah ataupun dinosaurus kalau ada, itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Cuman kita harus sesuaikan, jangan memberikan dalam bentuk padatan, kita berikan dalam bentuk cairan seperti ini agar lebih aman ke anggreknya, tidak menyebabkan busuk, dan juga penyerapan unsur hara lebih cepat kalau kondisi cair seperti ini. Oke, sementara segitu aja dulu. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan tombol subscribe sekarang juga. Monggo.